Proyek Darah Ilahi berhasil. Cepat hapus kesadarannya. Nomor 1. Manusia istimewa tingkat 3S pertama di dunia. Senjata terkuat Persaudaraan Wahyu Langit. Hari ini akan lahir di tanganku. Ingin bertahan hidup, maka belajarlah cara bertarung. Persaudaraan Wahyu Langit tidak butuh sampah. Bagus sekali. Yang kuat memangsa yang lemah. Itulah aturan Persaudaraan Wahyu Langit. Tidak baik cepat lari. Apa yang terjadi? Demi Persaudaraan Wahyu Langit, Yao Bina boleh pergi. Ingin bertahan hidup, belajarlah cara bertarung. Persaudaraan Wahyu Langit tidak butuh sampah. Kalau tidak ingin mati, minggir. Apa kamu baik-baik saja, Hei? Setelah melarikan diri dari Persaudaraan Wahyu Langit, mereka tidak pernah berhenti mengejarku. Aku menyembunyikan masa laluku dan kekuatan batin istimewa, dan hidup bersama Ping Ping di benteng naga merah yang terisolasi dari dunia. Hanya saja, orang-orang di sini agak berbeda. Ali, biar aku saja. Tidak bisa membantu dalam hal apapun. Di benteng naga merah kita anak berusia 6 tahun. Bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Aku juga tidak tahu apa yang kamu lihat darinya, kakak. Kalau bukan karena kamu dulu mati-matian ingin menyelamatkannya, aku sudah lama mengusirnya. Kamu bilang, kamu jarang terjadi sekali dalam 100 tahun. Jenius bela diri. Kenapa justru dengannya? Ke kepala desa, di luar ada orang datang, katanya dari Persaudaraan Wahyu Langit. Akhirnya mereka menemukanku. Persaudaraan Wahyu Langit. Itu loh, yang khusus meneliti cara meningkatkan kondisi fisik manusia perusahaan farmasi itu. Betul. Mereka kan patroli kebaikan senegara, bisa cek kesehatan gratis. Bisa juga obati orang tua di desa kita. Ini kan hal yang bagus. Aku tahu mereka. Ku dengar anggota Persaudaraan Wahyu Langit semua punya keahlian luar biasa. Terutama ketuanya, ilmu bela dirinya tak tertandingi. Sebenarnya aku sudah lama ingin bergabung dengan mereka. Ya, aku ingin pergi lihat. Siapa tahu ada kesempatan untuk... Jangan. Maksudmu apa? Kak, Persaudaraan Wahyu Langit ini tidak sebaik yang kau kira. Menurutku, kedatangan mereka untuk cek kesehatan mungkin ada maksud tersembunyi. Diam kau, ngerti apa? Cuma bisa ngomong sembarangan di sini. Ayo. Panggil semua warga desa. Baik. Dia. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak. Harus cari cara. Kak Li sudah periksa semua. Semua penduduk desa sudah di sini. Yang nomor 001 itu, mungkinkah bersembunyi di sini? Santai aja. Aduh,
Setahun ini aku sudah capek sekali mencarinya. Bayangannya saja tidak kelihatan. Peringan blender setelah tidak berkati. Bisa jadi orangnya sudah mati. Tunggu, berhenti. 3 detik bisa selesaikan semuanya. Tapi kalau begitu, identitasku pasti akan terbongkar. Bukan cuma akan menyusahkan Ping Ping dan yang lain, kehidupan tenang seperti sekarang ini mungkin juga akan hilang. Kau mau apa? Lepaskan aku! Mau apa? Sudah disuruh berhenti, mau pergi kemana? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Ini apa sih? Aku juga tidak tahu. Aku mau kamu lepaskan. Tapi aku adalah kapten dari Persaudaraan Wahyu Langit. Kamu berani memukulku? Aku adalah kepala desa di Benteng Naga Merah ini. Ada apa? Bicaralah denganku. Jangan sentuh anak perempuanku. Apa sih? Berani juga bersikap sombong di hadapanku. Bawa orang itu pergi untukku. Hentikan. Bangsat, wajah Persaudaraan Wahyu Langit sudah kamu buat malu semua. Ketua Jang. Warga sekalian, sungguh maaf. Ini karena aku tidak mendidik dengan baik, membuatnya mengganggu kalian semua. Begini saja, kalian semua pulang dulu dan istirahat. Besok pagi lanjutkan pemeriksaan kesehatan. Aku akan mengawasi sendiri. Ali, kamu benar. Persaudaraan Wahyu Langit bukan orang baik. Jika terus begini tidak boleh, harus melakukan sesuatu. Persaudaraan Wahyu Langit mengambil sampel darahku. Bank darah ini dibiarkan. Pada akhirnya adalah bencana. Sekarang harus ditangani. Siapa di sana? Masa aku salah lihat? Suara apa itu? Cepat beritahu Ketua Jang. Sial, bank darahnya hancur total. Aneh. Kok nggak kelihatan orang itu? Nggak kelihatan ya desa kalian yang lusuh ini. Malah nyimpen beberapa jagoan. Ayah, Jangan panggil gua bapak. Serahkan adikmu, aku dan Kapten Lee pasti pergi. Nyerobot masuk rumah orang tengah malam, mempermalukan anakku. Kamu nggak takut? Gue lapor ke ketua kalian. Bangsat! ayah. Ayah, lepasin ayahku. Akhirnya keluar juga ikut kakak enak. Kok? Lepasin aku pergi sana, lepasin aku. Kamu jahat. Lihat sekarang siapa yang bisa nolongin kamu. Lepasin aku. Cara halus nggak mempan. Sekarang gua pakai cara kasar. Siapa? Ali? Ya, dia. Bagaimana mungkin?
lari. Nomor 01. Persaudaraan Wahyu Langit telah mencarimu selama ini. Ternyata kamu bersembunyi di sini selama ini. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Apalagi menyentuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Ali, orang tadi bilang nomor 001 itu bagaimana? Selama bertahun-tahun ini, Persaudaraan Wahyu Langit terus mengejar kekuatan yang melampaui manusia biasa. Tujuan akhir mereka adalah menciptakan senjata manusia sempurna. Untuk itu mereka menggunakan ribuan orang hidup sebagai percobaan. Orang-orang itu menderita siksaan. Akhirnya hampir semuanya mati. Dan aku adalah satu-satunya percobaan yang selamat. Kode nama 001. Setahun yang lalu, aku melarikan diri dari Persaudaraan Wahyu Langit. Mereka tidak pernah berhenti mencari Persaudaraan Wahyu Langit. Datang ke sini sama sekali, bukan untuk pemeriksaan kesehatan, tapi untuk mencariku. Jadi selama ini kau pura-pura lemah karena tidak ingin ketahuan. Ali, aku hendak membiarkan orang dari Persaudaraan Wahyu Langit membawamu pergi. Tapi kalau Persaudaraan Wahyu Langit tahu 2 orang ini mati, mereka tidak akan membiarkan kita. Mereka biar aku yang urus. Hal hari ini, simpan saja dalam hati. Siapapun tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin? Padahal aku tadi malam mengubur mereka di bukit belakang. Merusak peralatanku. Membunuh orang-orangku. Siapa yang melakukannya? Keluar! Hancurkan peralatan saya. Bunuh orang saya. Siapa yang melakukannya? Keluar! Baik. Tidak ada yang keluar ya? Kalian mau apa? Berlutut dengan baik. Aku hitung sampai 3. Jika tidak keluar lagi, mereka akan dibakar hidup-hidup. Kemudian giliran seluruh desa kalian. 3, 2, 1. Berhenti! Orang itu aku yang bunuh. Lepaskan mereka. Kamu. Hanya dengan sampah sepertimu. Dia sekalipun tidak berguna. Juga adalah Kapten Persaudaraan Wahyu Langit kami. Jika bisa dibunuh olehmu seorang, orang tua bangka, wajah Persaudaraan Wahyu Langit kami. Masih mau ditaruh di mana? Ku tahu siapa yang melakukannya. Kak, Sebelum aku sebut namanya, kau harus berjanji padaku satu hal. Luming, diem kau. Oh, katakan. Asalkan aku menyerahkannya padamu, kau harus membebaskan semua orang di sini. Bersumpah tidak akan menuntut. Berani, bagus. Baik, aku setuju. Asalkan kau serahkan orangnya, aku tidak hanya akan membebaskan semua orang, tapi juga akan memberi kau kesempatan. Bagaimana? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Bawahanmu, dia sejak siang sudah berniat mengganggu adik perempuanku. Sampai malam, dia membawa orang masuk ke rumahku, mau menculik Ping Ping secara paksa. Ayahku sama sekali tidak bisa melawannya. Akhirnya, Tidak tahu malu. Memang pantas mati. Kelompok penjahat. Diem. Lalu bagaimana? ayahku mempertaruhkan nyawa, memeluk erat Sili itu. Aku langsung mengambil batu bata, lalu menghantam kepalanya sampai hancur berantakan. Orangnya ku bunuh. Seperti yang dijanjikan, kau mau bunuh atau hukum? Tujukan padaku saja. Bebaskan semua orang di desa kami. Main-main denganku? Kalian berdua ayah dan anak lucu sekali, berebutan mau mati ya. Baik,
tidak mau menyerahkan orangnya ya. Kalau begitu, mati bersama. Semua orang ditembak di tempat, tak ada yang disisakan. Bawahanmu kubunuh. Anak buahmu. Aku yang membunuhnya. Ini kekuatan batin istimewa. Desa ini ternyata menyembunyikan manusia rekayasa genetika. Jangan-jangan dia nomor 61. Tidak. Menurut data, kekuatan batin istimewa nomor 001 adalah pemusnahan murni. Kalau dia yang bertindak, dua sampah Li Chengmen itu bahkan tak akan menyisakan debu. Bawa anak buahmu pergi dari desa ini. Mundur semua. Kekuatan batin istimewamu adalah mengendalikan logam. Benar kan? Kekuatan level B. Pantasan bisa menghancurkan mesin pengambil darahku dari jarak jauh. Kamu bisa membunuh Li Chengmen. Sampah yang selevel itu, aku sedikit mengagumimu. Tapi hanya itu saja. Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Bawa anak buahmu. Pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika nyawamu melayang. Nyawa kami melayang hanya dengan kemampuanmu, hanya bisa mengendalikan logam, level B. Ku beritahu, level B yang sudah kubunuh puluhan, bahkan mungkin ratusan. Kamu pikir dengan sedikit kekuatan batin istimewa ini bisa melindungi gerombolan sampah di belakangmu? Cukup dengan satu perintah dariku, mereka akan mati di tempat. Akan kulihat gerakanmu lebih cepat atau peluruku lebih cepat. Meski bisa mengatasi mereka, tapi dalam kekacauan, aku belum tentu bisa melindungi Ping Ping dan para penduduk desa. Aku tak boleh mencelakakan mereka. Aku bisa ikut denganmu, tapi kau harus jamin melepaskan semua orang di desa ini. Dan jamin tak akan menyerang lagi selamanya. Kalau dari dulu sudah nurut, kan enak. Jangan. Kalau dari awal sudah kooperatif seperti ini, kan enak. Ali, jangan. Jangan pergi, jangan buat dia susah. Tidak boleh. Aku tidak boleh jadi beban buat dia sekarang. Ali pasti punya cara. Dia pasti akan melindungi kita semua, lalu kembali ke sisiku. Bawa gelangnya ke sini. Santai saja, cuma barang kecil. Pakailah. Baru transaksi kita bisa dibilang resmi berlaku. Bawa pergi. Ali! Oh ya, sebagai hadiah karena kau tahu diri, aku putuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka. Chiang Xinrong, apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Dunia ini memang tempat yang kuat memangsa yang lemah. Orang-orang rendahan tanpa kekuatan batin istimewa ini seharusnya memang diinjak dan dikendalikan oleh kita, makhluk yang lebih tinggi. Tapi kau masih saja khawatir mereka akan mati. Sepertinya pemikiranmu belum tercuci dengan sempurna. Diam! Kau membunuh Li Chengmen, satu-satunya orang yang bisa menemukan nomor 001. Tanggung jawab ini akan ditagih perlahan-lahan oleh markas besar. Tapi mereka tidak menghormatiku. Jadi mereka pantas mati. Tindak, jangan sisakan satupun. Kau cari mati. Kau cari mati? Percuma, kau tahu ini apa? Besi meteorit langit, khusus untuk menekan manusia rekayasa genetika. Apalagi kau, bahkan yang level S pun kalau pakai ini, takkan bisa menggunakan sedikit pun kekuatan batin istimewa. Kamu bilang tadi? Akan melepaskan mereka. Setuju. Apa aku perlu menepati janji pada ras rendahan itu? Lepaskan aku. Awalnya, aku cuma ingin membuat mereka mati dengan cepat, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin kau menyaksikan sendiri, menyaksikan wanita yang paling kau pedulikan di hadapanmu, ditembak mati pelan-pelan. Jangan.
Bangsat, beraninya lawan aku. Eksekusi. Mulai dari yang perempuan itu. Xiaoli, Bagaimana kau bisa melepaskan gelang itu? Aku tidak peduli kau seorang tingkat B. Dengan cara apa kau melepaskan diri? Karena kau tidak mau kembali ke markas, maka matilah di sini. Kenapa pada diam saja? Ayo bergerak, serang, bunuh dia. Benarkah? Pintoku. Sudah siap mati. Lumayan, ada bakatnya. Sayangnya, kau tidak tahu diri. Maka hari ini hanya bisa menjadi hari kematianmu. Kau mau membunuhku? Aku beritahu kau, saya adalah mutan tingkat A. Kemampuan petir. Di antara yang setingkat, aku bisa melawan 3 orang. Di bawah tingkatku, aku tak terkalahkan. Kau yang mengendalikan logam, sampah tingkat B. Berani bersikap lancang di hadapanku. ini bagaimana mungkin ini? Ini masih manusia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Sungguh-sungguh seperti dewa. Lihat, dasar sampah. Inilah perbedaan antara level A dan level B, beda langit dan bumi. Akulah langit, akulah dewa, dan kamu, aku bisa membunuhmu kapan saja, mengendalikan logam. Di hadapan petirku hanya trik kecil. Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku bisa pertimbangkan untuk memberimu akhir yang cepat. Kalau tidak, lalu bagaimana? Karena kamu bersikeras mencari kematian, Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ali, Kamu gila, jangan pergi ke sana. Pergi ke sana berarti bunuh diri. lepaskan aku. Bahkan jika harus mati, aku akan mati bersamanya. Ali. Ali, lepaskan aku. Jangan pergi ke sana. Kalau kamu pergi sekarang hanya akan membuatnya mati sia-sia. Tidak mungkin. Tombak petir tingkat aku. Bagaimana mungkin kamu tidak terluka sama sekali? Tingkat A? Inilah kekuatan batin istimewa yang kamu banggakan. Terlalu lemah. Jangan berlagak misterius di sana. Aku ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa kamu tangkis. Sudah kukatakan. Terlalu lemah. Turunlah. Kamu yang cuma tingkat B, bagaimana mungkin dengan tangan kosong menangkis tombak petirku? Tidak benar. Kamu sama sekali bukan tingkat B. Dengan kekuatan ini, setidaknya kamu tingkat S. Tapi, persaudaraan Wahyu Langit sama sekali tidak ada orang istimewa tingkat S yang melarikan diri. Kecuali kamu adalah... Bukankah kalian terus mencari yang tingkat SSS itu nomor 001?
Akulah dia. SSS tingkat 001 Tuan, ampunilah nyawa saya. Saya tidak mengenali kehebatan Anda. Saya pantas mati. Tolong selamatkan nyawa hina saya. Tuan, saya telah memasang pelacak lokasi organisasi di tubuh saya. Jika saya mati, sinyal akan terputus. Bos pasti akan tahu. Dengan caranya, dia pasti akan membawa orang untuk menghancurkan tempat ini. Asalkan Anda melepaskan saya, setelah kembali, saya akan melaporkan ke bos. Katakan saja tidak menemukan nomor 001. Ya, katakan saja misi gagal. Nanti Anda masih bisa hidup seperti sekarang. Tidak akan ada yang mengganggu kalian lagi. Saya bersumpah. Ali, jangan percaya omong kosongnya. Orang seperti ini tidak bisa diandalkan. Menyimpannya adalah bencana besar. Bunuh dia, selesai sekali untuk selamanya. Tidak. Kali ini saya pasti menepati janji. Pergi. Bodoh. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Tunggu saja. Tunggu sampai aku melaporkan posisimu kepada bos. Itulah hari kematianmu. Nanti seluruh desa ini akan ikut mati bersamamu. Tongli, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Ini seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Akan ada konsekuensi tak terbatas. Dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Ya, dia pasti akan kembali untuk mengadu. Saya tahu dia akan kembali untuk mengadu. Saya justru ingin memanfaatkan mulutnya dan pelacak lokasi di tubuhnya untuk membawa saya ke markas persaudaraan Wahyu Langit. Dulu, saya hanya ingin melarikan diri, tidak ingin membunuh lagi, tidak ingin lagi terlibat dengan mereka ada hubungan apapun. Tapi sekarang saya mengerti. Selama persaudaraan Wahyu Langit masih ada, kalian tidak akan pernah menikmati hidup yang tenang. Nenek sekarang memiliki orang yang ingin saya lindungi. Untuk kalian, saya harus memusnahkannya sampai ke akar-akarnya. Kamu mau pergi? Kalau gitu bawa aku juga. Tidak boleh. Kenapa? Aku bisa bela diri. Aku nggak akan jadi bebanmu. Kalau kamu ada di sampingku, aku punya kelemahan. Aku akan jadi tidak fokus. Akan jadi takut. Akan banyak pertimbangan. Kamu tinggal di sini dengan aman, baru aku bisa tenang. Ayah, kakak, kalian jaga diri baik-baik. Jangan sembarangan izinkan orang masuk ke desa lagi. Aku harus buru-buru. Jangan sampai dia kabur jauh. Ali, kamu harus kembali. Aku tunggu kamu. Ketua Jiang, Anda sudah kembali. Aku mau cari bos. Sepertinya, disinilah markas besar persaudaraan Wahyu Langit. Pintu gerbangnya dipasangi perisai energi. Kalau masuk paksa, alarm akan langsung berbunyi. Penjagaannya ketat sekali. Penjaganya setidaknya ada 1000 orang. Bahkan aku sekalipun akan terlibat pertarungan sengit. Harus cari cara untuk menyusup masuk. Asalkan bisa diam-diam mendekati pemimpin persaudaraan Wahyu Langit, lalu menyingkirkannya, persaudaraan Wahyu Langit pasti akan runtuh dengan sendirinya. Sebuah subjek eksperimen level SSS kabur selama setahun. Orang-orang yang dikirim, hanya kamu yang kembali hidup-hidup. Jiang Xinrong. Apa kamu pikir aku harus memujimu? Bos, saya tidak berani, tapi saya sudah menemukannya. Nomor 001 ada di Benteng Naga Merah di sebuah desa yang terisolasi. Lanjutkan. Nomor 001 menikah dengan seorang wanita rendahan. Kalau bukan karena saya bawa orang memojokkannya ke jalan buntu, dia mungkin sudah lupa kalau dirinya punya kekuatan batin istimewa. Seorang manusia rekayasa genetika yang mulia. Menikah? Keluarga? Benar, demi melindungi wanita itu dan orang-orang rendahan itu, dia rela membuka identitasnya. Kalau bukan karena saya berusaha kabur, dia bahkan akan membunuhku demi mereka. Hahaha. Menarik, sungguh menarik. Anakku, Tongjeng, ternyata rela bergaul dengan sampah-sampah itu. Anak? Anak bos Anda bilang nomor 001 adalah milik Anda. Benar, saya sendiri yang menempatkannya, memasukkannya ke persaudaraan Wahyu Langit untuk direformasi. Ingin bertahan hidup, harus belajar cara bertarung. Persaudaraan Wahyu Langit tidak membutuhkan sampah.
Bagus pertarungannya. Hukum rimba itulah aturan persaudaraan Wahyu Langit. Memberikannya kekuatan tertinggi. Tapi dia malah menggunakan kekuatan ini untuk mengkhianati saya hanya untuk sekelompok semut usaha seumur hidup saya, karya terbaik saya. Malah menjadi pengkhianat. Anak kandung sendiri pun bisa tega melakukan hal sekejam ini. Saya dengar nomor 001 awalnya direformasi beberapa kali, hampir mati di atas meja operasi bos itu benar-benar gila. Bukankah baru-baru ini baru saja dikirim sejumlah bahan baru? Ya. Semuanya dari berbagai tempat, orang-orang terlatih yang dipilih dengan hati-hati, bakatnya bagus. Pergi pilih 3 yang terkuat, lakukan yang baru, dikembangkan penguatan tingkat A, baru kemudian ikuti saya pergi menghancurkan benteng naga merah itu. Saya ingin sendiri membawa anak baik saya menangkapnya kembali. Ya, saya segera melakukannya. Bahan kali ini, kenapa dikirimnya lambat sekali? Kalian berdua jalan gunung susah dilalui. Sudah. Jangan banyak bicara, cepat masuk, jangan tunda rencana. Ya. Siap, apaan sih? Sepertinya batu jatuh. Sudah, kamu cepat masuk. Material yang mereka maksud ternyata manusia. Persaudaraan Wahyu Langit sungguh terkutuk. Cepatkan gerakan. Bawa bahan ini, kirim semuanya ke ruang penguatan nomor 3. Turun semua, dasar brengsek. Cepat! Kalian siapa bangsat? Menyandra gue. Kalian tahu gue siapa? Jangan bergerak. Ada yang masih mau nanya? Masih ada berapa batch? Tinggalin beberapa orang jaga, yang lain cepat bongkar muatan. Cepetan. Gue kenal dia. Dia juara Sanda tahun ini. Ternyata cuma 1 pukulan langsung tewas. Orang-orang ini bukan manusia normal sama sekali. Jangan bicara, jangan juga melawan. Nanti nasibnya sama kayak dia. Kita semua dikerjain di jalan, terus dibawa ke sini. Kamu juga. Sia-sia banget. Sebenarnya para atlet ini bisa dapat penguatan yang bagus. Selamat datang di gerbang dunia baru. Aku pemandu kalian. Dan di sini adalah tempat suci buat kalian terlahir kembali. Persaudaraan Wahyu Langit. Dulu kalian itu apa? Preman pinggir jalan. Jagoan kasar di atas ring. Berkeringat darah demi recehan receh. Tapi pada akhirnya, tetap saja sampah yang bisa diinjak-injak orang. Tapi dulu dia juga sama seperti kalian. Sekarang, cukup dengan gerakan jari, hidup mati kalian sudah ditentukannya. Apa kita benar-benar bisa sekuat itu? Tentu saja, asalkan kalian punya kualifikasi. Di sini, Kalian akan meninggalkan tubuh yang rapuh. melepaskan status ras rendahan, dan mendapatkan kekuatan bak dewa. Kalian adalah orang-orang beruntung yang melangkah ke dunia baru. Ingin menjadi bagian dari kami sangat mudah. Di bawah tanganku hanya butuh 1 menit kalian akan terlahir kembali. Siapa yang mau duluan? Orang ini bukan orang sembarangan.
Kalau tidak tahan, Apa akibatnya? Akibat? Di sini, sampah tidak punya akhir. Nasib. Di sini, orang tak berguna tidak punya nasib. Sekarang tahu nasibnya? Masih ada yang punya pertanyaan? Kalau tidak ada, berbarislah dengan rapi, satu persatu. Orang ini cepat sekali. Kekuatannya juga jauh melebihi orang biasa. Dia manusia rekayasa genetika tingkat A. Aku yang akan. Kau berani sekali, Nas. Sebutkan namamu. Tidak perlu, orang mati tidak perlu tahu namaku. Bagus, cukup sombong. Aku suka. Menarik. Bisa menahan pukulanku secara langsung. Sepertinya di antara orang-orang kali ini, akhirnya ada yang layak. Pemanasan selesai, bocah. Aku lihat batas kemampuanmu. Di mana? Ini masih manusia? Jatuhlah. Ini jurus terkuatku. Bisa mati di jurus ini adalah kehormatan bagimu. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau ketahuan akan mendatangkan masalah yang tidak perlu. Tanganku licin. Pengurus, waktunya sudah 1 menit. Untunglah nasibmu baik. Kalian bertiga ikut aku. Sisanya singkirkan. Masuk, mulai hari ini, kalian akan mendapatkan kehidupan baru. Ingat kode baru kalian. Kamu anu jua. Kamu anu dia. Sedangkan kamu, Atu. makasih ya tadi. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba berbicara, pengurus itu sangat mungkin akan membunuhku. Dan lagi, tindakan pengurus itu pasti tidak mungkin karena tidak sengaja melenceng. Kamu sebenarnya siapa? Apa tujuanmu menyusup ke sini? Jangan tanya yang tidak seharusnya ditanya. Namaku Cheng Lian. Aku seorang detektif. Aku menyelidiki kasus hilangnya orang berantai dan mengejarnya sampai ke sini. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi musuh kita sama. Bekerja sama? Kekuatanmu terlalu lemah, hanya akan menjadi beban. Aku akui aku tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi otakku lebih berguna daripada tinjuku. Struktur tempat ini, waktu pergantian penjaga, semua sudah kucatat. Kamu butuh seseorang yang mengerti tempat ini. Aku ingin menemukan pemimpin mereka. Kamu mau cari bos? Kamu gila. Sudah sehari berlalu. Ali entah bagaimana kabarnya. Dia pasti akan kembali. Dia sudah berjanji padaku. Ini semua salahku. Seandainya aku lebih kuat, Ali tidak perlu sendirian menghadapi bahaya. Sekarang ngomong gini buat apa? Persaudaraan Wahyu Langit itu, mereka semua bukan manusia. Ali dia. Ayah kakak, kita tidak bisa hanya menunggu begini. Lalu kamu mau apa? Ali berjuang mati-matian untuk kita. Kita juga harus melakukan hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari sekarang, kumpulkan semua orang yang bisa bertarung di desa ini. Kumpulkan mereka semua. Tingkatkan kewaspadaan, semua senjata yang bisa digunakan. Cari dan kumpulkan. Tidak peduli apakah persaudaraan Wahyu Langit akan datang lagi atau tidak. Kita harus bersiap. Jangan sampai mengganggu konsentrasi Ali lagi. Baik, lakukan seperti itu. Putri Lu Zhenhua ini benar. Masuk ke kapsul peningkatan kekuatan. Yang 71.
giliranmu. Kenapa kamu mau melawan? Jangan gegabah. Kalau ketahuan sekarang, kita semua mati. Bukannya kamu mau cari bos, ini satu-satunya kesempatan. Dia benar. Nekat masuk cuma bikin mereka waspada. Aku harus tahan. Mau merekayasa aku juga. Mimpi. Ketua Jiang, kenapa Bapak datang ke sini? Bos menyuruhku untuk melihat-lihat perkembangan material baru ini. Dia sangat buru-buru. Tenang saja, kualitas material kali ini sangat tinggi, terutama yang A171 itu. Tanda-tanda vitalnya sangat kuat, seolah-olah dia adalah manusia rekayasa genetika sejak lahir. Mungkin bisa menjadi anggota level A lagi di perkumpulan kita. Oh, biar aku lihat. Anu 71. Tidak, dia adalah pria yang bisa meremukkan peluru. Dengan tangan kosong itu. Ya. Untungnya dia level A. Aku bisa menggunakan kekuatan pikiranku untuk mengacaukan neuron yang berhubungan dengan ingatanku. Membuatnya berpikir belum pernah bertemu denganku. Hanya ilusi aneh. Sudahlah, hanya seorang kandidat level A. Selesaikan cepat. Jangan sampai bos menunggu terlalu lama. Wah, dia baik. Tanda vital Alcyon-72 menghilang. Bodoh, bahkan tidak tahan proses penguatan. Anno 73, perlihatkan hasil kerjamu padaku. Oh, bagus. Kemampuan manipulasi logam level B. Akhirnya bukan sampah. Orang-orang yang hilang dengan kemampuan manipulasi logam itu, ternyata ada yang seperti orang itu mati dalam proses modifikasi. Atau jadi seperti aku sekarang. Anu 21, giliranmu. Ocha, biar kulihat kamu jadi apa. Tangkap ini. Bagus, bagus. Kekuatan murni. Ini baru yang paling sempurna. Arah modifikasinya. Anos 71. Kekuatanmu tak terbatas. 1 manipulasi logam level B. 1 kekuatan fisik level A. Bagus. Bos pasti puas. Sudah, jangan buang waktu. Bos masih menunggu. Bawa mereka berdua, ikut aku menemui bos. Ketua Jiang, beri aku waktu lagi. Aku belum mengukur batas kekuatannya. Kamu tidak dengar perkataanku. Kalau urusan besar bos sampai tertunda, kamu berani tanggung jawab? Ya, saya tidak berani. Kalian berdua ikut. Kekuatan batin istimewamu adalah kekuatan fisik yang besar. Ada masalah? Bukan cuma merasa tidak cocok, perasaan yang kudapat darimu jauh lebih berbahaya daripada si pengurus itu. Asal bisa membunuh itu sudah cukup. Bos kali ini sangat buru-buru membutuhkan orang. Apakah ada aksi besar yang akan dilakukan? Masih untuk si pengkhianat itu, nomor 001. Orang-orangku menemukan dia bersembunyi di benteng naga merah. Bos sudah tidak sabar lagi, bersiap membawa kedua orang ini untuk menghancurkan desa itu. Bos akan turun tangan sendiri, maka nomor 01 pasti mati. Asalkan bisa di sini, membunuh bos ini, maka Ping Ping dan yang lain akan aman. Di balik pintu.
adalah dewa yang memberikan kalian kehidupan baru. Ingat, singkirkan pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kalian miliki. Di hadapan bos, kalian bahkan lebih rendah dari semut. Setiap ketidakpatuhan hanya ada satu akhir, mati. Bos, orang yang Anda minta sudah kubawa. Cepat, lebih cepat, masih kurang cepat. Ayo bangun, lanjutkan latihan. Orang ini terasa familiar. Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Dia adalah pemimpin persaudaraan Wahyu Langit. Jangan-jangan dia mengenaliku? Nomor 001 itu. Modifikasi sebelumnya membuat ingatanku banyak yang hilang. Kalau dia mengenaliku. Ini yang kamu bawa pulang? Bahan baru? Ya bos, terutama yang Anno 71 ini. Dia punya kekuatan bawaan yang luar biasa. Pasti yang terbaik di antara kelas A. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Memang bahan yang bagus. Kalau begitu, kalian berdua, ditambah 2 orang baru ini, bersamaku gempur benteng naga merah. Aku akan tunjukkan pada pengkhianat itu akibat mengkhianatiku. Dia mau ke benteng naga merah. Dia mau membunuh Ping Ping dan yang lain. Tidak boleh. Begitu keluar dari persaudaraan Wahyu Langit, aku harus segera bertindak. Menghabisi dia. Anakku yang baik ternyata kembali ke hadapanku dengan cara seperti ini. Menyembunyikan kekuatan, menyusup di antara rekrutan baru. Apa sebenarnya tujuanmu? Karena kamu tidak mengenaliku lagi, aku akan ikut main sandiwara bersamamu. Bagus pukulannya. Yang kuat memangsa yang lemah, itulah aturan persaudaraan Wahyu Langit. Aku ingin lihat kejutan apa yang bisa kamu berikan padaku. Suruh mereka berdua ganti baju dan berangkat bersamaku. Siap. Siap. Bos, subjek eksperimen di area B memberontak. Sepertinya hari ini tidak bisa main dengan kalian. Kalian berdua latih mereka dengan baik di sini. Buat mereka cepat terbiasa dengan kekuatan barunya, terutama A471. Aku ingin melihat kondisi terkuatnya. Bocah, bos menyuruh kami melatihmu. Maksudnya adalah apapun yang kami lakukan pada kalian, kalian harus terima. Kau ini perempuan kecil. Kemampuan manipulasi logam tingkat B. Sekarang biar gue yang melatihmu dengan baik. Lepaskan aku. Ada masalah? Lupa memberitahumu. Di persaudaraan Wahyu, langit pendatang baru harus bersikap seperti pendatang baru. Ketemu kami harus bersujud. Aku hanya bersujud pada orang mati. Jangan buru-buru, sayang. Sekarang gue akan menyayangimu. Aku hari ini akan mengajarimu apa itu aturan. Tanganku. Kamu berani membunuh ketua Jiang? Selanjutnya giliranmu. Lepaskan. Inikah yang disebut dunia baru? Oleh persaudaraan Wahyu Langit, kekuatan adalah segalanya. Jika kau tak ingin mati di sini, lihatlah ini. Rasakan ini, jadikan ia bagian dari tubuhmu. Gerak.
Kau membunuh mereka. Kita akan segera ketahuan. Kau ini siapa sih? Ingatan masa lalu. Hanya sedikit yang bisa kuingat. Sedikit sekali. Hanya beberapa potongan ingatan yang tercecer, semuanya tentang pertarungan dan eksperimen. Namaku Cheng Lian. Datang ke sini selain untuk mencari korban kasus hilang, juga untuk mencari ayahku yang hilang. Ayahmu? Dia adalah mantan pasukan khusus. Tiba-tiba hilang 3 tahun lalu. Sudah lama kuselidiki. Ada batunya apa tuh? Adalah bahwa sebelum hilang, dia terus menyelidiki sebuah organisasi rahasia. Kemudian kusadari, semua korban kasus hilang adalah mereka yang ahli dalam berbagai bidang bela diri. Setelah ayahku hilang, di antara barang-barang peninggalannya, kutemukan cetakan tato. Untuk memancing organisasi ini keluar, aku juga menato pola yang sama di tempat yang sama. Pola ini, aku pernah melihatnya. Di mana? Di sebuah ruangan yang penuh dengan kapsul kaca, di tubuh banyak orang ada tato ini. Bagaimana? Mereka semua sudah mati. Persaudaraan Wahyu Langit. Aku dan kalian tidak akan pernah berdamai. Aku akan menghancurkan tempat ini. Hitung aku juga. Aku akan membuat binatang-binatang ini membayar dengan darah. Aku akan menghancurkan tempat ini. Menarik. Anakku yang baik, menyembunyikan kekuatan dan menyusup ke sini. Ternyata mau membunuhku. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu mampu. Permainan dimulai. Alarm, kita ketahuan. Sudah diduga, membunuh 2 orang level A. Mereka pasti bereaksi. Cepat, kepung ruang komando. Jangan biarkan siapapun di dalam kabur. Jangan bergerak, angkat tangan. Bagaimana? Kita dikepung. Berdiri di belakangku. Kalian berani membunuh ketua Jiang dan pengurus. Bos memerintahkan, tembak mati tanpa ampun. Tembak! Perintah dari bos, bunuh saja. Tembak. Telekinetik. Kamu bukan kelas A tipe kekuatan. Siapa yang bilang? Aku cuman kelas A. Ini... Apalagi yang kalian tunggu? Ayo. Kita menang. Iya, kamu hebat. Kamu sudah bisa mengendalikan kemampuanmu sendiri. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Telekinetik ditambah kekuatan fisik yang luar biasa An-071, kau benar-benar memberiku kejutan besar. Kau menyusup ke wilayahku membunuh 2 tangan kananku. Sebenarnya mau apa? Untuk kekuatan yang lebih besar atau untuk balas dendam? Dasar iblis! Kau menangkap orang-orang tak bersalah itu ke sini mengubah mereka jadi monster. Ayahku juga dibunuh oleh kalian. Wanita memang merepotkan, emosi mereka adalah penghalang terbesar, jadi yang kuat. Kau tidak setuju? Nomor 001. Nomor 001, dia yang disebut Chiang Xinrong itu desertir level SSS. Tampaknya dari awal kau sudah tahu siapa aku. Tentu saja, setiap sel di tubuhmu adalah jerih payahku. Kau kira ganti wajah aku takkan mengenali karya terbaikku? Aku bukan karyamu. Aku orang yang akan menghancurkan tempat ini. Hancurkan tempat ini hanya dengan kau, seorang pengkhianat yang bahkan lupa siapa dirinya sendiri.
yang bisa membuat telekinetiku tak berfungsi hanya manusia rekayasa genetika level SSS. Bagus, kekuatan, kecepatan, reaksi semuanya nyaris sempurna. Sayangnya kau lupa siapa yang mengajarimu semua kemampuan ini. Kau ini siapa sebenarnya? Kekuatan level SSS-mu ini adalah pemberian dariku. Kemampuan membunuhmu ini kudidik dengan cambuk satu persatu anak baik katakan. Menurutmu siapa aku? Ingin bertahan hidup, belajarlah cara bertarung persaudaraan Wahyu Langit tidak butuh sampah. Bertarung dengan baik hukum rimba, itulah aturan persaudaraan Wahyu Langit. Tidak mungkin. Akhirnya ingat, anak aku sendiri yang membawamu ke meja operasi memberikanmu kekuatan seperti dewa ini. Kau adalah karya terbaikku. Aku tidak punya ayah, aku hanya tahu kau yang menghancurkan hidupku. Menghancurkanmu tidak, aku sedang membentukmu. Lihatlah dunia ini hukum rimba bodoh dan tak berdaya. Dan kita adalah yang berdiri di puncak evolusi manusia baru. Kita harus memerintah mereka, menguasai mereka. Inilah takdir kita. Kembalilah padaku, anak kita, ayah dan anak bersatu kita. Ayah dan anak bersatu, seluruh dunia akan tunduk di bawah kaki kita saat itu. Apa benteng naga merah? Apa perempuan rendahan, kau mau berapa banyak akan ada sebanyak itu? Diam, kau tak pantas menyebutnya. Tampaknya kehidupan nyaman itu sudah menghaluskan cakar dan gigimu. Asal bunuh kau hancurkan tempat ini, semuanya akan berakhir. Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku lihat anak baik sampai sejauh mana kau tumbuh. Benarkah? Kalau begitu, tunjukkan padaku. Anakku yang baik, seberapa jauh kamu sudah berkembang? Cepat sekali, aku sama sekali tidak melihat gerakannya. Dengan kondisimu yang sekarang ini, masih ingin menghancurkan tempat ini. Trik-trik kecil. Trik-trik kecil, kamu kira tingkat SSS hanya sekadar kekuatan mental dan tenaga kasar? Bodoh. Kekuatan sejati adalah aturan, adalah ranah di hadapanku. Segala yang kamu banggakan, semuanya tak berarti. Kamu bahkan tidak bisa melepaskan ikatanku. Sepertinya kehidupan nyaman di luar sana telah mengubahmu menjadi sampah yang sepenuhnya. Tidak bisa, kalau terus begini dia akan dibunuh. Kekuatanku tidak bisa melukai monster itu. Tapi, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Semut yang tidak tahu diri. Sial, aku tidak boleh membebaninya. Hancurkan. Untuk menyelamatkan seekor semut, kau melepaskan ikatanku. Menarik. Bagus, sangat bagus. Karya terbaikku, Tongjeng, ternyata demi sampah-sampah yang berturut-turut berkali-kali membangkang padaku. Sepertinya aku lupa mengajarimu, orang kuat tidak boleh punya kelemahan. Lihat itu, inilah nasib orang lemah. Sekarang kamu sudah bebas dari kekhawatiran. Ayo, biarkan aku lihat kemampuan aslimu. Bagaimana mungkin? Kecepatannya bahkan melebihiku. Jika seperti yang kamu katakan, orang lemah pantas mati. Maka di hadapanku, kamu itu apa? Kekuatanmu hanya level SSS. Sedangkan alasan aku level SSS hanya karena yang tertinggi hanya level SSS. Hah? Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bagaimana dia menghilang?
Tidak jelas, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Anakku yang baik, jangan buru-buru membunuhku. Aku akan pergi ke tempat yang disebut Benteng Naga Merah untuk mengunjungi dengan baik Ping Ping menantuku. Kamu di sini saja nikmati dengan baik hadiah yang kusiapkan untukmu. Ping Ping. Program penghancuran diri pangkalan diaktifkan. Hitung mundur 60 detik. Proses penghancuran diri pangkalan diaktifkan. Hitungan mundur 59 detik. 58, 57. Program penghancuran diri, dia mau kita mati bersamanya. Mau bunuh aku, dia belum cukup hebat untuk membunuhku. Percuma, kita tidak akan bisa keluar. Strukturnya rumit, banyak pintu paduan logam. Diam, pegang erat-erat. Ini kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Aku rasa tidak bisa bertahan. Kamu cepat pergi. Selamatkan istrimu. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan meninggalkan rekan. Aku cuma jadi beban. Bawa aku bersamamu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tahan ya. Kamu mau apa? Kalau tidak mau mati kehabisan darah, jangan bergerak. Tongjang, kalau kamu berani menyakiti satu helai rambut Ping Ping, aku akan mencincangmu. Lu Ming, sudah sehari. Ali belum kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Diam! Ali begitu kuat. Masa iya terjadi sesuatu? Tapi, orang-orang dari persaudaraan Wahyu Langit itu semuanya monster. Siapa? Siapa kamu? Orang dari persaudaraan Wahyu Langit. Tidak. Aku adalah Ayah Tongli. Kak, Ayah, bagaimana keadaannya? Apakah Ali sudah pulang? Siapa dia? Kamu adalah istri Ali, kan? Ali dalam bahaya. Paman, minumlah pelan-pelan. Apakah Anda benar-benar Ayah Ali? Benar, nama saya Tongjang. Aku menyesal pada anak itu. Karena Anda adalah ayahnya, kenapa kami tidak pernah mendengar dia menyebutkan Anda? Dulu, orang dari persaudaraan Wahyu Langit merampasnya dari tanganku. Aku terus menyelidiki mereka, tapi tak disangka, aku sendiri malah tertangkap dan masuk ke sarang mereka. Dengan susah payah, aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tapi malah melihat mereka dikepung oleh orang dari persaudaraan Wahyu Langit. Lalu Ali, bagaimana keadaannya sekarang? Dia menyuruhku pergi dulu untuk memberitahu kalian. Katanya, target persaudaraan Wahyu Langit adalah kalian. Kalau begitu Ali... Anak baik, jangan menangis, katanya. Dia pasti akan kembali, biarkan aku. Ayah yang tak becus ini sementara melindungimu menggantikannya. Wanita bodoh.
sangat mudah ditipu. Anakku yang baik, inikah kelemahan yang kau pertaruhkan nyawamu untuk melindunginya? Kalau aku membunuhnya, kau akan mengerti perasaan tidak berguna ini hanya akan menjadi beban bagimu. Nanti kau akan kembali dengan patuh ke sisiku. Sayangnya, anak durhaka itu bertindak terlalu keras. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikit pun kekuatan batin istimewa. Hanya bisa pakai cara yang paling primitif. Ameng. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Ali berjuang mati-matian di luar. Kita juga harus jaga benteng dengan baik. Baik. Aku segera pergi. Ping Ping, kamu jaga di sini ya. Paman, Anda istirahat dulu. Aku akan membuatkan obat lagi untuk Anda. Ayah, aku lupa bawa golokku. Ping Ping, jaga baik-baik, Paman. Siap, Kak. Kamu cepat pergi saja. Matilah. Asal kamu mati, dia akan kembali menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Aduh, lupa masukin akar manis. Pak, kenapa Bapak turun dari tempat tidur? Luka Bapak belum sembuh. Cepat kembali tiduran. Enggak apa-apa. Cuman kebanyakan tidur aja. Pengen turun gerak-gerak badan. Tetap saja tidak boleh. Bapak kehilangan banyak darah, harus istirahat total. Enggak apa-apa kok. Sini saya bantu Bapak kembali. Anak baik enggak usah, aku sendiri. Pak, lihat kan, sudah saya bilang Bapak jangan sembarangan bergerak. Jangan mendekat. Maaf, nak, aku tidak sengaja. Aku cuma takut lukanya terbuka lagi. Ali, itu Ali. Ali sudah pulang. Ali! Ali, kamu sudah pulang. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Bos persaudaraan Wahyu Langit, Tong Jeng, dia adalah ayahku. Dia akan kesini untuk membantai kalian semua. Apa kalian melihat seorang yang wajahnya agak mirip denganku, pria yang terluka parah? Ali, kamu tidak sadar ya? Bagaimana mungkin ayahmu adalah Ali? Kamu yakin? Rencana manusia rekayasa genetika persaudaraan Wahyu Langit, sejak awal dia adalah dalangnya. Aku bertarung dengannya sampai setengah jalan. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mengancam akan membantai desa ini. Ayah yang dikatakan Ali, bukan tadi paman itu kan? Paman apa? Ada apa? Dia mengaku sebagai ayahmu. Bilang ingin menyelamatkanmu, tapi kamu suruh dia datang ke sini dulu untuk memberi kabar. Ping Ping melihat lukanya parah. Lalu bilang padaku membantunya pulang untuk membalut lukanya. Ping Ping. Siapa yang berani bergerak? Anakku yang baik. Kamu kembali lebih lambat dari yang kubayangkan. Bagaimana? Kamu suka hadiah pertemuan ini? Lepaskan dia. Bisa saja melepaskannya. Berlutut. Aku akan pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Bangsat, aku akan melawanmu. Jangan bergerak. Nah, baru benar. Orang kuat harus meninggalkan perasaan-perasaan yang tidak berguna ini. Anak, aku akan mengajarimu pelajaran terakhir. Kelemahan untuk dihancurkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?
sebenarnya sederhana. Aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri harapanmu, padam sedikit demi sedikit berlutut. Sekarang juga, kalau tidak, tebasan berikutnya akan memotong tenggorokannya. Ali, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Bangsat, lepaskan adikku. Anakku yang baik, kesabaranku terbatas. Setiap detik kau ragu-ragu, luka di lehernya akan semakin dalam. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Sama sekali tidak boleh. Aku mohon, lepaskan dia. Nah, begitu dong. Nak, kau harus mengerti apa artinya patuh. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Lepaskan dia. Berlutut, ini hanya hidangan pembuka, belum cukup. Jauh dari cukup. Yang paling kubenci adalah kedua tanganmu yang berani melawanku. Sekarang aku ingin kau menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan Ali, jangan dengarkan dia. Aku mati, tidak apa-apa, kau tidak bisa tanpa tangan. Diam. Di sini tidak ada tempat untukmu bicara. Lakukanlah. Pertama lengan kiri, kemudian lengan kanan. Asalkan kau menjadi seorang orang yang tidak berguna sama sekali. Aku akan melepaskannya. Ini kesempatan terakhir. Tunggu dia menghancurkan dirinya sendiri. Nanti aku akan membunuh orang-orang kampung hina ini. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Tongli, aku punya cara untuk menyelamatkannya. Kalian mau main apa, Cheng Lian? Kamu mau mati duluan? Jangan coba-coba main curang. Membunuh seorang gadis hanya akan menambah satu lagi nyawa di tanganmu. Bisakah itu menyembuhkan meridianmu yang rusak? Kamu sudah berusaha keras hanya untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, kan? Dengan kondisi tubuhmu yang rusak ini, bahkan kekuatan batin istimewa paling dasar pun tidak bisa kamu kumpulkan. Membunuhnya tidak akan memberimu keuntungan apapun. Apa maksudmu? Ayahku mati di tangan kalian. Satu-satunya tujuan hidupku adalah balas dendam. Tapi sekarang aku sudah jadi orang tak berguna. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi jika kematianku bisa menukar nyawa orang lain, itu sudah cukup berharga. Tidak, dia mau apa? Kekuatan batin istimewa tingkat B-ku ini, meski tidak sebanding dengan kalian, tapi mengandung inti energi dari teknologi modifikasi persaudaraan Wahyu Langit. Jika kamu menyerapnya, setidaknya bisa membuatmu memulihkan sebagian kekuatan. Nyawaku untuk nyawanya. Transaksi ini, kamu setuju atau tidak? Wah, menggunakan inti dirimu untuk bertransaksi lumayan menarik. Baik, aku setuju. Asal kamu patuh menyerahkan inti, aku akan melepaskan wanita ini. Tidak, Cheng Lian, kamu akan mati kalau begini. Jangan bergerak, nanti aku berubah pikiran. Tongli, bawa dia dan terus hidup. Gantikan aku. Bunuh binatang ini. Cheng Lian. Cheng Lian. Cheng Lian. Kekuatan aku merasakannya. Kembali. Kembali semuanya kembali. Anakku yang baik, berkat temanmu ini, sekarang aku tidak hanya pulih ke puncak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Lihat Xiaoli, inilah dunia para yang kuat. Mengorbankan seorang sampah level B untuk mengembalikan kekuatanku. Transaksi ini sangat menguntungkan. Dasar binatang, aku akan melawanmu. Tong Jeng. Semut yang berisik. Kakak. Aming. Lihat, inilah perbedaannya. Di hadapan kekuatan mutlak, keberanian yang kalian banggakan itu hanyalah lelucon belaka. Sekarang, saatnya kami berdua, ayah dan anak, menyelesaikan semua urusan ini. Kesempatan terakhir, bunuh semua sampah-sampah ini, kembalilah ke sisiku. Kau... bangsat. Kau sudah berkembang. Tampaknya kemarahan karena kehilangan rekanmu membuatmu semakin kuat. Aku akan mencabik-cabikmu dengan abumu untuk mempersembahkan abumu padanya. Bagus. Sangat bagus. Baru seperti anak Tong Jeng. Ayo. Biar kulihat anak elang kecil ini. Apakah kau punya kualifikasi untuk menantangku? Wilayah medan gravitasi. Ali. Tong Jeng. Orang kuat tidak boleh punya kelemahan. Sekarang sangat ingin menyelamatkan mereka kan? Sayangnya, di dalam wilayah medan gravitasiku, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Menyerahlah anak. Semua kemampuanmu berasal dariku. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan? Tidak bisa. Kekuatan ini terlalu kuat. Jika terus begini, Ping Ping dan yang lain akan mati terhimpit. Kekuatanmu kuberikan. Kekuatanku bukan kau yang berikan. Mereka. Adalah tekadku untuk melindungi mereka yang memberiku kekuatan. Ini tidak mungkin. Kau ternyata bisa melepaskan diri dari wilayahku. Sudah kukatakan kau akan mati. Aliran ribuan pedang. Trik sepele. Cuman segini kemampuannya. Sangat mengecewakanku. Benarkah? Ini formasi pengunci energi kapan? Meledak. Selesai, sudah selesai? Bagus. Kau berhasil membuatku marah. Sepertinya harus kuperlihatkan padamu kekuatan tingkat SSS yang sesungguhnya. Kau tidak akan mengerti jurang antara kita seberapa besar. Ruang dimensi penyitaan. Ini menyerang ruang itu sendiri secara langsung. Ali. Sudah lihat, inilah kekuatan aturan di hadapanku, kemampuan pikiran yang kamu banggakan, bahkan tidak layak menggaruk-garukku. Matilah anakku. Karena tidak bisa melawan, maka menjadi dia. Kamu sedang menganalisis kemampuanku. Ini tidak mungkin. Kamu hanya setengah jadi. Ternyata, inilah aturannya. Ruang pengasingan. Kamu ternyata dalam sekejap sudah menguasai aturan ruang, bahkan masih di atasku. Aku level SSS. Aku ingin menjadi dewa dunia baru. Aku tidak mungkin kalah darimu. Kamu bukan dewa, kamu hanya seseorang yang dikuasai kekuatan gila yang matanya tertutup. Kamu pikir kamu menang? Aku beritahu kamu, aku di dalam tubuhmu. Meninggalkan hadiah terakhir, aktifkan protokol akhir, kode nama 0. Ali, bagaimana kabarmu? Jangan menakut-nakutiku.
Dia di dalam kepalaku. Menaruh sesuatu. Tongli, kamu kenapa? Bangunlah, Tongli, kamu kenapa? Bangunlah. Pergi. Tongli. Protokol diaktifkan. Hapus semua data emosional. Format memori. Kembali ke status awal. Unit 001. Jalankan perintah. Unit 0. Jalankan perintah. Tidak, aku Tongli. Aku bukan unit 01. Ping, rumahku. Bahaya, cepat menjauh darinya. Dia sepertinya lepas kendali. Tidak, aku tidak pergi. Tongli membutuhkanku. Dia tidak akan menyakitiku. Hapus. Target ancaman. Ping, cepat pergi. Dia sudah tidak mengenalimu lagi. Aku tidak percaya. Ali, lihat aku Ping. Kamu lupa kita pertama kali bertemu, seluruh tubuhmu terluka, hampir jatuh, aku yang menyelamatkanmu. Kamu lupa kamu mengajariku main lempar batu, hasilnya batu-batu itu semua tenggelam. Kamu lupa, kamu pernah bilang akan melindungiku, melindungi keluarga ini seumur hidup? Ali kembali, pulang ke rumah. Ping. Ali. Masih baik. Hanya pingsan saja. Ayah, aku sangat takut. Tidak bisa bertemu dengannya lagi. Bodohnya anak, sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ali untuk kita, benar-benar sudah berkorban terlalu banyak. Ayo pergi, bawa dia pulang dulu. Kita perlu membangun kembali rumah kita. Ali, kamu sudah bangun. Ping. Aku. Sudah tidur berapa lama? 3 hari. Kamu sudah tidur selama 3 hari penuh. Kamu membuatku sangat ketakutan. Semua orang? Apakah semua orang baik-baik saja? Jangan bergerak. Kamu masih sangat lemah. Semua orang baik-baik saja. Ayah dan kakak Luming membawa semua orang sedang membangun kembali desa. Cheng Lian. Kita makamkan dia di belakang halaman. Dia mati karena menyelamatkan kita. Dia adalah pahlawan. Maaf. Ini semua karena aku. Tidak, bukan salahmu. Kamu sudah berusaha semampumu. Kamu menyelamatkan kita semua. Ali, kamu adalah pahlawan bagi kita semua. Ali, sudah sadar. Ayah. Bagaimana perasaanmu? Kekuatan yang kacau balau di dalam tubuhmu itu masih mengganggu. Sudah jauh lebih baik. Jebakan yang ditinggalkan Tongjeng itu sepertinya sudah dibersihkan oleh Ping. Hanya saja tenagaku terkuras habis, butuh waktu untuk pulih. Syukurlah. Yang penting kamu selamat. Ali, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Selama kamu koma beberapa hari ini, kami membersihkan reruntuhan persaudaraan Wahyu Langit. Kami menemukan sebuah laboratorium bawah tanah yang belum sepenuhnya hancur. Laboratorium? Iya, di dalamnya kami menemukan banyak dokumen dan juga beberapa orang yang selamat. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kami semua sudah mati. Dendammu sudah kubalaskan.
Ayahmu di sana bisa tenang sekarang. Ayo pergi. Orang-orang yang diselamatkan dari laboratorium itu banyak yang seperti kamu dulu, kehilangan ingatan. Bagaimana nasib mereka? Aku akan membantu mereka, sama seperti dulu kalian membantuku. Ping, maaf, aku membawa perang dan kehancuran ke sini, menghancurkan rumah kita. Tidak, rumah bukanlah bangunan. Rumah adalah dimanapun kamu berada, disitulah rumah. Selama kamu masih ada, rumah kita juga masih ada. Tapi di dunia ini, pasti masih banyak organisasi seperti mereka, yang melakukan eksperimen kejam yang sama. Dunia baru yang disebut Tongjang, mungkin bukan sekadar omong kosong. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi lebih banyak orang sepertiku. Aku akan membangun tatanan baru. Dunia tanpa penindasan, tanpa orang tak bersalah yang dijadikan kelinci percobaan. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu menemanimu.